Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, khususnya siswa kelas 10, berjumpa kembali melalui video pembelajaran matematika wajib. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bahas tentang pokok bahasan ukuran sudut, derajat, dan radian. Untuk ukuran sudut derajat, saya yakin kalian sudah familiar, sudah sering dengar. Cuman kalau untuk radian barangkali ada yang baru mendengar. Intinya ukuran sudut itu ada dua, derajat dan radian. Nah sekarang bagaimana perbedaan derajat dan radian, lalu bagaimana mengkonversi derajat ke radian atau radian ke derajat. Baik, mari kita pelajari yang pertama kali. Yang dimaksud dengan satu putaran dulu. Ya, satu putaran penuh, ya, itu yang disimbolkan dengan derajat atau radian. Satu putaran penuh itu adalah sama dengan 360 derajat. Jadi di sini. Jadi kalau ini diawali dari titik pusat, kita tarik garis jari-jari, kemudian melingkar sekali putaran, ya, itu berarti satu putaran penuh 360 derajat. Sehingga dari sini satu derajat didefinisikan besar sudutnya adalah 1/360 putaran. Jadi satu derajat ini ya, tanda kecil ini, ketebalan ini seolah-olah satu derajat yang berwarna abu-abu ya, biru keabu-abuan ini berarti adalah satu derajat, yaitu 1/360 kali putaran. Jadi kalau derajat dijadikan putaran, ya tinggal mengalihkan dengan 1/360. Jadi seperti ini. Kalau ini Anda lihat putarannya kira-kira 1/4 kan, ini kan 1/4 putaran, ya 1/4 putaran. Kalau begitu dikalikan 1/360 kan 90 derajat, berarti 1/4 putaran sama ada dengan 90 derajat. Kalau ini 180 ya, 180 putaran, ini separuh kan, berarti 180 dikali 1/360 berarti setengah putaran. Kemudian penuh ini 360 derajat adalah satu putaran. Baik, saya kira tidak terlalu sulit untuk memahami itu. Selanjutnya itu tadi satu derajat. Nah sekarang kalau satu radian bagaimana? Nah ini satu radian ya. Kalau satu radian kita lihat. Satu radian, ya, sudut yang dinamakan satu radian itu terjadi apabila panjang busur AB, ya, itu sama dengan panjang jari-jari ini, ya, jadi OA atau OB. Ya, sekali lagi, apabila panjang ini AB, ya, panjang AB ini panjangnya sudah sama dengan panjang jari-jarinya R. Nah, lalu sudut yang terbentuk itu adalah satu radian. Nah, itu definisinya satu radian. Jadi satu radian itu didefinisikan panjang busur AB dibagi dengan jari-jarinya. Ini rumusnya. Ya. Nah, jika panjang busurnya lebih dari panjang R, oh ya otomatis tinggal mengalihkan, ya kan, dibagi dengan R. Berapa nanti kelebihannya? Kita lihat di sini. Sehingga dirumuskan sudut AOB itu adalah panjang busur AB per R sama dengan radian, satu radian. Nah, kalau begitu, kalau sudutnya 360 derajat, hubungan antara derajat dan radian, satu putaran penuh berarti sama dengan 2 pi radian. Ya. Jadi satu putaran penuh itu sama dengan 2 pi radian. Hubungan antara derajat dan radian. Satu putaran penuh berarti berapa? 360 derajat. Maka di sini muncullah sifat 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian. Nah, kalau kita mau mencari satu derajat dalam radian berarti kan tinggal 2 pi dibagi 360. Ya kan?
2pi dibagi 360 rad atau pi per 180. Atau sebaliknya, 1 radian berarti kan 360 dibagi 2pi atau 180 per pi sekitar 57,3 derajat. Ini hubungan antara 1 derajat dan 1 radian. Baik. Dari sifat itu maka kita akan mudah apabila mengkonversi sebuah X derajat ke radian, ya kan? Tinggal mengalihkan X-nya dikalikan dengan pi per 180. Itu kalau derajat dirubah ke radian. Misalnya, berapakah radian dalam bentuk radian sudutnya ketika 45 derajat? Ya, 45 kalikan ini pi per 180. 45 dicoret, 180 jadi 4 ya. Jadi pi per 4 atau pi per 4 radian. Nah sekarang bagaimana radian menuju ke derajat? Ya dibalik. Kalau derajat ke radian pi per 180, kalau radian ke derajat dibalik 180 per pi. Nah contoh, misalnya 3 per 2 pi rad dijadikan derajat, berarti ya 3 per 2 pi dikalikan ini, 180 per pi. Nah, ini rumusnya kan. Jadi, pi-nya hilang, 180 dibagi 2, 90, 90 kali 3, 270. Jadi, 3 per 2 pi rad itu sama dengan 270 derajat. Sekali lagi rumusnya ini. Jadi, kalau derajat ke radian, kalikanlah pi per 180. Kalau radian ke derajat, kalikanlah 180 per pi dibalik. Baik, saya kira juga tidak terlalu sulit. Slide berikutnya. Contoh ya. Seperempat putaran berapa derajat? Ya kalikan 360, ya kan? Karena satu putaran kan 360, seperempat kali 360 90. Nah sekarang 90 ke radian, ingat untuk radian dikalikan dengan pi per 180 rad. Nah 90 180 coret, ingin jadi 2, ini habis 1, berarti setengah pi rad. Oke. Sepertiga putaran, ya dirubah derajat ya sepertiga kalikan 360, karena satu putaran adalah 360. 360 dibagi 3 berarti ini 36 120 ya. Nah 120 dijadikan radian tinggal mengalihkan dengan pi per 180. Pi per 180 120 dibagi 180 00 coret 2 plus 18 berarti 2 per 3 ya, pi radian. Setengah putaran berarti 180 derajat ya, ini caranya. 180 jadikan radian berarti kalikan pi per 180. Coret 180 tinggal pi rad. Jadi 180 sama dengan pi rad. Tadi 360 sama dengan 2 pi rad. Ya, sama ya. 4 putaran berarti 4 kali 360 1440. Bagaimana cara menjadikan radian? Ya tinggal kalikan pi per 180. Dibagi ternyata menjadi 8 pi rad. 5 putaran berarti 1800. 1400 derajat dirubah ke radian, berarti dikalikan pi per 180, 180 per 18 akhirnya 10 pi radian. Ya, saya kira tidak terlalu sulit untuk ukuran sudut. Nah, kemudian contoh sekarang, dijadikan putaran 225 derajat. Kalau dijadikan putaran, kalau ya berarti dibagi 360. Nah, kalau tadi kalau di berapa putaran kan, sekian putaran berapa derajat kalikan 360, kalau derajat ke putaran dibagi 360. 225 dibagi 360, 58 putaran. Nah, kalau 225 derajat jadikan ke radian, tinggal ngalikan pi per 180 rad. Ya, coret-coret tinggal 5 per 4 pi rad. 1200 bisa ini dirubah dulu supaya nanti sudutnya ini kurang dari 360. Maka 3 kali 360 dulu, ya kan? Kemudian ditambah 120. Nah, 300 kali 30, ini kan sama dengan 3 putaran. Ya kan? Ini kan sama dengan 3 putaran. 3 kali 360 kali seper 360. Atau juga bisa langsung ya, 1200 dibagi 360, 3 putaran kan. Nah, kemudian sisanya adalah 120. Nah, berapa putaran? Ya, kalikan dengan seper 360. Nah, berarti 3 ditambah sepertiga putaran, jadi 3 setengah putaran. Ya, saya kira agak masalah.
Kemudian dalam soal cerita misalnya pada saat pukul 11 jarum jam pada jam menunjukkan angka 12 dan jarum pendek menunjukkan angka 11. Artinya besar sudut yang terbentuk oleh setiap kedua angka yang berdekatan adalah 30 derajat. Nah, kalau ditanyakan radian berarti ya 30 kali pi per 180 dicoret, ini 1, ini jadi 6 ya. Bagi 30 jadi 6, berarti 1/6 tirat. Oke, saya kira tidak terlalu sulit untuk ukuran sudut. Nah, kemudian beberapa tabel penting, yaitu untuk sudut istimewa yang sering digunakan, ya 0 derajat, radiannya total 0 rad, 30-nya berarti 30 dikalikan pi per 180 kan, berarti pi per 6 derajat. Dan seterusnya, Anda lihat ini nilai-nilai konversi dari derajat ke radian pada sudut-sudut istimewa. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian bagaimana besar sudut untuk di sumbu koordinat atau koordinat kartesius? Jika sisi awal berimbit dengan sumbu X dan sisi terminal terletak pada salah satu kuadran pada koordinat kartesius, disebut sudut standar atau baku. Jadi kalau sudut start sisinya awal itu di sumbu X, ya kan, ngitungnya dari sumbu X positif, terus gerakannya berarti hanya searah dan berlawanan arah jarum jam. Nah, sisi awal, sisi akhir namanya sisi terminal. Nah, maka sudut yang terbentuk ini adalah sudut standar, sudut baku. Jika sisi akhir berada pada salah satu sumbu pada koordinat tersebut, sudut yang seperti ini disebut dengan pembatasan kuadran. Misalnya di 0, 90, 180, 180, ini 0, 90, 180, 270 ya, 360 ini kelebihan 1. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan sudut baku ya, apabila sisi awalnya dari sumbu X positif. Kemudian Anda lihat sini, kenapa ini sudut baku ya? Karena di sini perjalanan sudutnya dari sumbu X ya, sumbu X yang positif. Nah, kemudian apabila gerakan sudutnya itu berlawanan arah jarum jam, maka sudutnya ini positif, ya kan? Inilah sudut bakunya. Nah, besar sudutnya terhadap garis ini kan juga bisa dihitung dari sini. Maka kalau menghitungnya dari sini, namanya sudut koterminal. Ya. Tapi yang sering dipakai adalah sudut yang ini ya, sudut bakunya. Nah, dengan demikian, besar sudut di kuadran terbagi sebagai berikut pada sumbu koordinat ya. Yang dimaksud koordinat 1 adalah besaran sudut antara 0 sampai 90. Nah, koordinat 1, kuadran 2 itu adalah 90 sampai 180. Kuadran 3 adalah sudut untuk 180 sampai 270. Kemudian 270 sampai 360 atau kembali ke 0 namanya kuadran 4. Ya, besar sudut di setiap kuadran. Oke, ini penting anak-anak untuk pokok bahasan selanjutnya. Nah, misalnya Anda disuruh menggambar posisi setiap sudut pada koordinat kartesius dari sudut 60 derajat. Ya, berarti dihitung di sini. Anggaplah startnya ini adalah sumbu X, lalu 60 derajat, maka kita tarik garis, maka letak garis ini adalah A, OA ini adalah menunjukkan 60 derajat apabila sudutnya kita buat 60 derajat. Seperti ini. Di mana letak A adalah di kuadran 1. Masih kenapa? Karena sudutnya 0 sampai 90. Ya, terletak di kuadran 1 ya. Kemudian B min 45, ingat sudut 45 min 45 adalah sudut searah jarum jam. Jadi kalau tadi startnya dari X turun 45 derajat ke bawah. Nah, ini maka sudutnya 45 derajat. Maka posisi A berarti ada di kuadran 4. Hati-hati di sini karena min 45 derajat menunjukkan arahnya 45 derajat searah jarum jam. Itu artinya min 45 derajat. Oke. Berikutnya 120 ya, berarti di kuadran 2 ya, karena kuadran 2 tadi 90 sampai 180 di sini dia, maka sudut B nya ada di kuadran 2. Kemudian bagaimana kalau D tadi berapa ya,
lebih dari 360 ya, ya tinggal ini aja. Satu putaran 360 ditambah dengan 180 lebih lagi sedikit, maka dia di kuadran 3 ya untuk sudut sekian derajat. Nah, maka tinggal ini lihat kalau lebih dari 360 lebih satu putaran terus berapa lagi putaran. Dia berhentinya di kuadran berapa, tergantung berapa sisanya itu. Maka ternyata setelah diputarkan begitu, dia satu putaran lebih dari di atas 180 ya, kurang dari 270 berarti di kuadran 3 berhentinya R. Nah ini berarti letak sisi terminal OR ada di kuadran 3. Oke, saya kira tidak terlalu sulit. Nah, ini ada beberapa soal uji kompetensi. Tidak ada salahnya Anda mencoba. Ya, nanti kita bahas. Nah, siapa tahu juga ini sebagai bagian dari tugas. Silahkan dicoba dengan melihat video tadi. Nomor 3, Anda rubah radian ke derajat, tadi ada rumusnya. Kemudian cara menggambarnya juga sudah ada tadi. Kemudian terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian selalu sehat bersama keluarga. Tetap di rumah, semangat belajar, sukses selalu untuk Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.